kita akan membahas tentang turunan ya, dimana ini adalah salah satu tools matematik yang cukup penting karena seringkali dipakai ya dalam penyelesaian problem-problem fisika, terutama di fisika olimpiade. Nah, kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Untuk turunan itu dapat kita artikan gitu ya sebagai gradien garis singgung suatu kurva. Jadi misal kita punya suatu garis singgung ya pada suatu kurva, nah kita cari gradiennya, itu adalah turunannya. Dalam bahasa Inggris biasa disebut sebagai derivatif ya, derivatif. Nah, bagaimana cara mencari turunan suatu fungsi gitu ya? Mungkin sebelum ke sana kita bahas dulu grafik ini. Misalkan di sini saya punya, saya akan pilih gitu ya, 2 titik pada kurva y sama dengan fx gitu ya. Dimana titik pertama di sini berada di x sama dengan x0, sehingga untuk y-nya adalah sama dengan fx0. Sedangkan titik kedua itu berada pada x sama dengan x0. Jika ini jaraknya adalah delta x, maka ini x0 tambah delta x. Sehingga untuk y-nya ini adalah fx0 tambah delta x ya. Nah, di situ apabila saya hubungkan 2 titik tadi gitu ya dengan garis merah itu, maka akan terbuat suatu garis potong ya. Jadi garis potong memotong 2 titik di x0 dan x0 tambah delta x. Gradien dari grafik merah tersebut ya, garis potong tadi adalah sama dengan, dapat kita tuliskan sebagai delta y per delta x ya, sama dengan f x0 tambah delta x minus f x0 ya, ini perubahan di sumbu y-nya dan dibagi perubahan sumbu x-nya delta x ya. Nah, ini adalah gradien dari garis potong tadi ya, tapi bukan garis singgung ya. Nah, sedangkan turunan itu adalah gradien dari garis singgung. Jadi kita tuh harus menemukan garis singgung gitu. Oke, bagaimana jika saya perkecil nilai dari delta x-nya? Misal saya ambil delta x-nya segini nih, lebih kecil lagi gitu ya. Maka nilai y-nya akan berubah sebesar delta y segini. Nah, sekarang saya punya garis yang kedua yang warna pink. Nah, dilihat di sini ya. Ini hampir menjadi garis singgung, tapi belum ya, karena ini masih memotong di 2 titik, yaitu di titik x0 dan juga x0 tambah delta x di sini. Jadi masih memotong di 2 titik ya, sehingga tetap ini namanya adalah garis potong, belum garis singgung. Nah, cara kita menemukan garis singgung seperti apa? Kalau kita lihat kan tadi ketika kita perkecil delta x ini sudah hampir makin mirip ya dengan suatu garis singgung. Jadi kalau mau cari garis singgung ya sudah delta x-nya kita perkecil aja sampai nilai paling kecil. Berapa? Ya udah kita ambil aja delta x-nya menuju 0 ya. Sehingga turunan atau gradien dari suatu garis singgung itu dapat kita definisikan sebagai, nah biasanya notasinya dy dx ya, artinya adalah turunan y terhadap x ya, kita definisikan sebagai, nah ini sebetulnya adalah ya delta y per delta x tadi, tapi dengan delta x-nya itu menuju 0 ya, jadi ada limitnya gitu, sehingga untuk persamaan yang tadi bisa kita tulis ulang gitu ya, f x0 tambah delta x minus f x0 per delta x dengan delta x-nya menuju 0. Nah, ini adalah definisi dari turunan ya teman-teman ya, atau gradien garis singgung suatu fungsi. Nah, sebagai contoh, misalkan saya memiliki fungsi seperti ini ya, contoh. Misalkan saya punya fungsi y sama dengan 4x kuadrat ditambah 2x misalkan. Berapakah turunan atau bagaimanakah turunan dari fungsi ini gitu ya? Kita gunakan definisinya tadi. Ya, kita turunkan misalkan terhadap x. Maka hasilnya seperti apa? Nah, kita berikan limit delta x-nya menuju 0 ya. Dengan nah kita masukkan nih f berarti fungsinya ini ya, fungsi dari yang y-nya tadi 4, x-nya kita masukkan ya, x tambah delta x seperti itu kuadrat
ditambah 2x tambah delta x ya. Nah, ini adalah fx0 tambah delta x-nya. Sedangkan untuk fx0-nya bagaimana? Nah, ini ya sudah, berarti langsung aja tinggal f4x kuadrat ditambah 2x. Jadi tanpa ada delta x ya. Dibagi dengan delta x. Nah, ini kalau misalkan kita langsung masukkan delta x-nya menuju 0 gitu ya, maka fungsi ini jadi tidak terdefinisi. Kenapa? Karena di bagian penyebutnya ada delta x. Nah, sedangkan delta x-nya menuju 0. Apa hasilnya? Sesuatu dibagi 0, tidak terdefinisi, gitu kan ya. Sehingga untuk menyelesaikan persamaan ini, kita akan bongkar dulu ya persamaan di bagian atasnya gitu. Nah, ini kita kuadratkan terlebih dahulu menjadi 4 kali x kuadrat tambah 2x delta x tambah delta x kuadrat plus 2x tambah 2 delta x gitu ya, minus 4x kuadrat minus 2x dibagi dengan delta x. Nah, sehingga kita dapatkan, oke, di sini kita lihat bahwa ada 4x kuadrat. Di sini minus 4x kuadrat, sehingga itu akan saling cancel. Ya, ini habis untuk bagian 4x kuadratnya. Kemudian di suku ini ada 2x, ini ada minus 2x ya. Jadi ini juga saling cancel, saling menghilangkan. Sehingga akan tersisa 8x delta x tambah 4 delta x kuadrat tambah 2 delta x dibagi dengan delta x. Nah, apabila kita bagi dengan delta x, maka kita akan dapatkan 8x ditambah 4 delta x tambah 2 ya, bagi 1. Dengan bentuknya seperti ini, sekarang kita bisa masukkan nih bahwa delta x-nya tadi itu menuju 0 ya, sehingga untuk suku 4 delta x ini dapat kita abaikan karena delta x-nya menuju 0 ya. Sehingga untuk hasil dari turunannya adalah sama dengan 8x tambah 2. Nah, ini adalah salah satu contoh turunan ya dari suatu fungsi. Nah, tentu saja kalau tadi kita coba gitu ya menggunakan menurunkan suatu fungsi melalui definisinya pakai limit gitu ya, ini agak panjang ya, jadi makan waktu. Sedangkan nanti untuk pengerjaan kompetisi biasanya kan kita harus buru-buru gitu ya, harus berburu dengan waktu gitu. Sehingga nanti setelah ini kita akan pelajari metode-metode atau aturan-aturan yang akan membantu kita menyelesaikan turunan dengan lebih cepat seperti itu. Video ini kita akan membahas tentang cara-cara atau metode-metode menurunkan suatu persamaan. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas formula dasar turunan untuk suatu fungsi polinomial. Nah, misalkan di sini saya memiliki fungsi y sama dengan a x pangkat n, dengan di sini a-nya itu adalah suatu konstanta ya. Suatu konstanta dan n-nya itu adalah suatu bilangan gitu ya. Oke, berarti y-nya bergantung pada x. Untuk bentuk yang seperti ini, maka dia akan memiliki turunan ya. Saya simbolkan sebagai y aksen yang merupakan dy per dx atau turunan y terhadap x akan menjadi a dikali dengan, nah pangkatnya ini kita turunkan taruh sini. Jadi a kali n dikali dengan x pangkat n-1. Pangkatnya kita kurangkan 1. Ya, sebagai contoh dari soal sebelumnya kita punya fungsi y sama dengan 4x kuadrat ditambah 2x. Maka untuk turunannya akan menjadi ya dy dx-nya 4 ini adalah konstantanya, teman-teman ya, konstantanya si a ya. Kemudian taruh sini tetap. Kemudian pangkat dari x-nya kita turunkan 2 ya. Kemudian pangkat dari x-nya sekarang kita kurang 1. 2 min 1. Gitu ya. Nah, ini kan penjumlahan teman-teman. Nah, ini kita turunin masing-masing. Jadi yang depan ini kita turunkan dulu menjadi ini. Kemudian suku yang berikutnya baru kita turunkan ya. Menjadi 2. Ini sebagai konstantanya, sebagai a-nya. Jadi tetap ya. Kemudian x-nya ini kan basically pangkat 1. Berarti ini 2 kali 1 ya. Dikali n-nya. Kemudian x-nya menjadi pangkat n-1. Jadi 1 min 1, 0. Ya, hasilnya menjadi apa? Ini 4 kali 2, 8.
X pangkat 2 min 1, 1 ya. Jadi X pangkat 1. Ditambah 2 kali 1, 2, X pangkat 0. Nah, jangan lupa apapun kalau pangkatnya 0, itu hasilnya berapa? 1. Jadi ini 2 kali 1. Kita dapatkan turunannya dari si Y tadi adalah 8X plus 2. Ya, hasilnya sama dengan video sebelumnya ya, 8X tambah 2. Nah, ini adalah cara yang lebih cepat ya untuk menyelesaikan turunan dari fungsi yang tadi kita punya. Supaya lebih lancar, mari kita coba contoh yang kedua. Oke, untuk contoh kedua, saya akan ubah variabelnya bukan lagi X tapi T ya, supaya kalian terbiasa juga dengan variabel-variabel yang berbeda. Misalkan saya punya fungsi Z itu adalah sama dengan 2T ditambah dengan 3 pangkat 2. Nah, di sini teman-teman, jadi Z-nya ini bukan lagi bergantung pada X, tapi dia bergantung pada T-nya ya. Sehingga untuk turunannya kita akan turunkan terhadap T, bukan terhadap X. Oke, maka di sini kita akan cari apa sih turunan dari Z terhadap T ya. Nah, untuk kasus yang seperti ini caranya bagaimana? Apabila kita mau menggunakan formula dasar tadi yang Y sama dengan AX pangkat N, terus kita turunkan gitu ya, maka kita akan ubah dulu nih persamanya, kita buka dulu. Ini kan kuadrat nih ya, kita kuadratin dulu berarti ya, sehingga bentuknya itu akan menjadi AX pangkat N. Nah, kalau kita kuadratkan kan ini menjadi 4T kuadrat ya si Z-nya ya. Nih, Z-nya saya taruh sini dulu ya, saya kuadratin dulu. Jadi 4T kuadrat ditambah 2 kali 2T tambah kali 3. Berarti jadi 12T ya, ditambah 3 kuadrat 9. Nah, ini menjadi fungsi Z-nya ya setelah kita kuadratkan. Maka turunannya menjadi seperti apa? Ini baru diturunin ya terhadap T. Oke, ingat ini adalah konstanta A-nya, berarti jadi 4 dikali dengan pangkatnya 2, kemudian pangkatnya di minus 1. Oke ya, sorry. Suku kedua ini konstantanya adalah 12, berarti ini jadi 12 dikali pangkatnya, ini pangkatnya 1 kan basically, jadi 12 kali 1 kali T pangkat 1 dikurang 1. Oke ya. Bagaimana dengan 9 ini ya? 9 ini gimana? 9 ini basically kan sama kayak 9 kali X pangkat 0, ya enggak? Karena X pangkat 0 adalah 1. Jadi 9 kali 1, 9. Bagaimana turunannya? Ya sudah, kita tulis di sini. Berarti menjadi 9, ya kan konstantanya. Kemudian dikali dengan pangkat X-nya 0, ya. Dikali dengan X. Nah, ini kali 0 aja di sini udah ketahuan kan hasilnya adalah 0, sehingga di sini dia hasilnya tidak perlu kita tuliskan ya. Nah, di sini mungkin kita bisa bikin kesimpulan ya. Turunan dari suatu konstanta ya, misalkan Z sama dengan A, ini konstanta doang gitu ya, maka turunan Z terhadap apapun itu ya, misalkan ini terhadap DT, hasilnya adalah sama dengan 0. Nah, ini jadi punya aturan baru nih. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang konstan kita turunin ya sama dengan 0. Artinya apa makna fisisnya? Berarti tidak ada perubahan ya. Mau T-nya kita ubah seperti apapun, si nilai konstantanya namanya konstan ya, nggak akan berubah gitu ya. Nah, jadi yang berubah itu hanya dua suku pertama. Sehingga ini hasilnya adalah 8T ditambah 12 ya. Ini adalah nilai dari turunan Z-nya terhadap T. Nah, untuk bentuk berikutnya, yang kedua itu adalah bentuk logaritma natural. Jadi kalau misal kita punya fungsi fx atau y gitu ya, sama dengan logaritma natural dari x, maka bagaimana sih turunannya? Ini kan bentuknya agak beda dari tadi ya, bukan polinomial. Nah, ini turunannya teman-teman adalah sama dengan 1/x. Jadi nanti kalau ada logaritma natural, langsung turunannya itu adalah 1/x ya. Nah, yang ketiga adalah kalau kita punya fungsi eksponensial. Sorry, ini salah simbolnya ya guys. Harusnya fx. Nah, gini ya. Jadi misalkan ada suatu fungsi eksponensial e ya, eksponen dari ax dengan a-nya itu adalah konstanta.
Oke ya, maka turunannya seperti apa? Turunannya itu akan sama dengan, nah ini teman-teman eksponennya akan tetap ya, jadi bukan dikurang pangkatnya gitu enggak, jadi eksponen AX tetap, hanya saja sekarang bagian AX nya ini kita turunkan ya, AX ini kita turunkan menjadi apa? DDX dari AX itu adalah sama dengan A kali 1 X 1 min 1 alias sama dengan A. Nah, A nya itu kita taruh mana? Kita kalikan sama si eksponen tadi sehingga menjadi A eksponen AX ya. Ini adalah turunan dari suatu fungsi eksponen. Nah, mungkin sebagai contoh ya, misalkan saya punya fungsi fx itu adalah sama dengan eksponen mungkin jangan fx, ft saja ya, fungsi t 10t ya, jadi fungsinya adalah eksponen 10t. Maka bagaimanakah turunan dari fungsi ini terhadap waktu ya? Turunannya terhadap waktu seperti apa? Nah, kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, berarti ini kita tuliskan ya, konstanta yang ada di depannya T itu kita tulis di sini. Kemudian eksponennya memiliki nilai yang tetap ya, 10T. Ya, eksponen 10T. Nah, ini adalah contoh turunan untuk bentuk eksponen. Berikutnya adalah aturan rantai. Nah, ini akan kita gunakan kalau misalkan kita punya fungsi seperti contoh 2 tadi ya, di mana Z sama dengan 2T tambah 3 pangkat 2. Nah, jadi ada suatu fungsi T, di sini 2T plus 3, tapi fungsinya itu dipangkatkan. Nah, ini akan sangat mudah diselesaikan dengan aturan rantai ya, terutama untuk yang pangkatnya itu lebih besar gitu ya. Misal pangkat 3, pangkat 5 gitu kan. Kalau misalkan kita harus mengalihkan dulu gitu ya, memangkatkan dulu seperti tadi, ini akan jadi lebih panjang. Nah, oke ya. Misalkan kita punya nih suatu bentuk umum fungsi gitu ya. Fx sama dengan u pangkat n, dimana di sini u-nya itu adalah suatu fungsi x gitu ya. Misalkan tadi misalkan tuh u-nya contohnya adalah 2x plus 1 gitu ya. Kemudian dipangkatkan dengan suatu bilangan yaitu n. Nah, gimana cara penurunannya? Nah, turunan dari fungsi ini ya dapat dirumuskan sebagai, nah ini hampir mirip ya sama aturan dasar turunan tadi. Jadi ini pangkatnya kita tulis dulu di sini ya, n. Kemudian pangkat dari fungsinya kita kurangin 1 gitu. Nah, karena aturan rantai itu berarti berurutan. Setelah kita turunkan UN-nya, sekarang kita turunkan U-nya. Yang ada di dalam U-nya itu apa? Kita turunkan ya. Jadi ini dikali dengan turunan fungsi yang di dalamnya si U tadi gitu ya. Nah, contohnya seperti apa? Contoh, misalkan saya punya fungsi 2 misalkan y gitu ya. Y adalah 2x tambah min 5 gitu misalkan, pangkat 3 ya. Ini bisa sih kita turunin manual, 2x min 3 nya kita pangkat 3 dulu nih, kita jabarin baru kita turunkan ya pakai aturan yang polinomial tadi. Tapi tentu akan panjang ya kalau kita harus memangkatkan 3 terlebih dahulu. Nah, ini dapat kita selesaikan dengan aturan rantai tadi ya, yang bentuknya adalah n kali u n min 1 kali u aksen ya. Ini saya sajikan di sini biar teman-teman bisa sambil lihat. Oke, berarti ini u-nya yang mana guys? U-nya yang ini. Ini u-nya ya, fungsi x ya. Kemudian ini pangkatnya ini adalah n-nya nih ya, ini n-nya. Oke. Nah, sekarang bagaimana penurunannya? Berarti y aksen sama dengan kita turunin dulu nih pangkat n-nya taruh depan ya, jadi 3. Kemudian nih u-nya masih tetap 2x min 5 ya kan? Terus pangkatnya kurang 1, 3 min 1 dikali turunan dari sesuatu yang ada di dalamnya u tadi, yaitu 2x min 5. 2x min 5 turunannya apa? Gunakan aturan dasar turunan tadi ya. Berarti jadi nih 2-nya tuh kan konstanta nih, berarti 2 oke, kali pangkat dari x-nya yaitu 1 ya kan, kemudian dikali dengan x, pangkatnya dikurang 1 dan oke ya, suku keduanya min 5. 5 itu adalah konstanta
ya, dia nggak bergantung X. Jadi mau si X ini berapapun, nilai suku yang ini tetap 5 gitu. Artinya dia tidak berubah, sehingga turunannya adalah sama dengan 0. Nah sudah deh, berarti hasil turunan dari U-nya adalah 2 kali X pangkat 1 min 1 0 ya. Berarti tinggal 2. Nah kita tulis kembali ya biar lebih bagus, jadi 3 kali 2X min 5 pangkat 2 kali 2, sehingga dapat 6 kali 2X min 5 pangkat 2. Nah jadi lebih singkat ya, kalau kita harus ngejabarin tadi dipangkatin 3 dulu kan panjang gitu ya, baru turunkan. Nah kalau ini bisa langsung dapat turunannya. Oke, ini adalah salah satu contoh penggunaan aturan rantai. Kita coba satu contoh lagi ya untuk aturan rantai ini. Misalkan contoh yang kedua adalah saya punya Y sama dengan akar dari 5X min 3. Nah dari tadi kita belum belajar yang ada akarnya ya, gimana kalau akar nih. Oke, caranya adalah kita bikin dulu bentuknya itu jadi U pangkat N ya. Jadi 5X min 3 itu sebagai U-nya. Ini sebagai U-nya, terus akarnya tuh diapain? Kita ubah jadi bilangan, jadi pangkat ya. Akar itu kan sebenarnya pangkat setengah ya guys. Jadi ini bisa kita tuliskan menjadi 5X min 3 pangkat setengah. Nah jadi sekarang bentuknya itu adalah U pangkat N, dimana turunan dari U pangkat N adalah N, UN min 1, U aksen ya. Nah mari kita coba turunkan. Oke, pertama apa tadi, pangkatnya taruh depan dulu ya. Jadi N-nya taruh depan dulu, yaitu setengah. Nih setengah 5X min 3 nih U-nya tetap, terus pangkatnya dikurang 1. Dah, kalau sudah, ini saya hapus dulu. Dikali dengan turunan sesuatu yang ada di dalamnya si U, yaitu 5X min 3, dimana turunannya adalah sama dengan 5 ya. Maka kita dapatkan hasilnya sama dengan 5 kali setengah, 5 per 2, ini setengah min 1 tuh kan berarti min setengah ya guys ya. 5X min 3 pangkat min setengah. Nah pangkat minus tuh berarti di seper ya, sedangkan pangkat setengah itu akar, berarti ini menjadi 5 per 2 kali 1 per akar. Nah ini pangkat setengah kan akar, minus itu artinya di bawah tempatnya, seper ya, 5X min 3. Nah ini adalah bentuk turunannya. Oke, nah untuk challenge silahkan teman-teman kerjakan ini hasilnya apa ya, challenge. Misalkan saya punya fungsi Y sama dengan ln 10X, maka bagaimanakah nilai dari dy dx-nya ya, silahkan nanti tuliskan di kolom komen. Metode berikutnya itu adalah kalau misalkan kita punya bentuk fungsi sebagai U kali V. Jadi U itu fungsi X, V-nya juga fungsi X gitu. Bagaimana turunannya? Nah, untuk bentuk yang seperti ini kita akan menggunakan aturan turunan UV ya, U kali V. Nah, ini bentuknya seperti apa turunannya? Untuk bentuk yang seperti ini, maka dia akan memiliki turunan dalam U aksen V ditambah V aksen U. Jadi nanti turunin gantian ya. U-nya diturunin dulu ya, dikali dengan V original, ditambah dengan V diturunin dikali U original ya. Nah, ini adalah aturan dari turunan UV. Contohnya seperti apa? Contoh yang pertama. Oke, contoh pertama misalkan saya punya suatu fungsi P itu sama dengan mv ya. Ini adalah persamaan momentum. Kalau ada pernah lihat ya, momentum adalah massa kali kecepatan. Nah, saya pengen lihat bagaimana turunan dari momentum ini. dp per dt. Jadi saya pengen lihat perubahan momentumnya terhadap waktu gitu ya. Caranya seperti apa? Nah, ini M-nya itu bisa aja nggak konstan ya teman-teman. Jadi pada kasus ini massanya nggak konstan. Massanya bergantung waktu, kecepatannya juga bergantung waktu. Berarti dua-duanya adalah suatu fungsi X. Suatu fungsi T ya. Jadi kalau di sini tadi ada UV, nah U-nya itu M, V-nya itu V-nya gitu ya. Bagaimana penurunannya? Nah, turunannya ingat gantian
ya. Pertama turunin dulu U-nya yang depan ya. Berarti turunin dulu M-nya terhadap waktu dikali sama V. Ditambah dengan turunan dari V-nya ya, dikali sama yang depannya, fungsi depannya, yaitu M yang tadi sudah diturunin. Oke ya, nah ini adalah salah satu contoh aturan turunan UV. Oke, ini belum ada angkanya mungkin ya, biar nggak bingung, mungkin coba kita kerjakan contoh 2 yang ada angkanya. Misal saya punya bentuk Y sama dengan 2T plus 3 dikali dengan 6T min 5 gitu ya. Bagaimana bentuk turunannya? Ya, bagaimana bentuk turunannya terhadap waktu? Nah, ini ada dua fungsi ya, ini ada yang U-nya, ini fungsi waktu, ini V-nya, ini juga fungsi waktu perkalian. Ya, ini ada beberapa metode penyelesaiannya. Kalian bisa nih kalikan dulu, terus diturunkan pakai aturan yang polinomial yang biasa tadi. Tapi tentu akan panjang ya, karena kalian harus ngaliin dulu gitu. Nah, kalau pakai aturan yang U kali V, mungkin jadi lebih singkat. Oke ya. Oke, ingat kita turunkan dulu untuk suku fungsi pertamanya U-nya ya. Turunkan dulu menjadi apa nih? 2T itu jadi 2, 3 konstan diturunkan jadi 0. Jadi 2 tambah 0. Ini adalah turunan U-nya dikali sama V, 6T min 5. Oke ya. Ditambah sekarang V aksen, V-nya diturunkan. 6T turun jadi 6, 5 konstan, jadi turunkan itu jadi 0. Ya, dikali dengan U yang belum diturunkan. Oke, berarti hasilnya apa? Hasilnya adalah ini 2 kali 6T min 5 jadi 12T min 10. Yang belakang menjadi 6 kali 2 12T tambah 6 kali 3 18 ya. Nah, ini 12T bisa digabung menjadi 24T min 10 tambah 18 tambah 8. Nah, ini adalah turunannya ya. Jadi lebih singkat kan? Oke ya. Nah, untuk challenge silahkan coba kerjakan persamaan ini. Bagaimana turunan dari misalkan saya punya F, jangan F, mungkin Z sama dengan 4X Y pangkat 2. Coba turunkan ya. Turunkan terhadap waktu. Dengan X dan Y itu fungsi waktu. Selamat mencoba. Nanti tulis di kolom komen ya. Oke, bagian berikutnya ya. Bagian berikutnya aturan selanjutnya ini tadi nomor berapa? 5. Oke, nomor 6 ya. Aturan berikutnya itu adalah turunan, kalau tadi perkalian ya U kali V. Nah, sekarang pembagian U dibagi V. Jadi gimana kalau saya punya fungsi U dan V gitu ya, terus dibagi dalam suatu persamaan. Bagaimana turunannya? Oke. Jika kita mempunyai suatu fungsi fx sama dengan U per V, dengan U dan V ini dua-duanya adalah fungsi X atau bergantung pada X gitu ya. Turunannya seperti apa? Ya bisa sih kita bagi dulu terus baru kita turunkan gitu. Tapi kadang-kadang fungsinya itu sulit untuk kita bagi dulu baru kita turunkan. Jadi nggak bisa gitu. Nah, maka ada alternatif cara penyelesaiannya. Turunan dari bentuk fungsi yang seperti ini akan sama dengan U aksen V min V aksen U dibagi dengan V kuadrat. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya kalau saya punya fungsi misalkan Y sama dengan 4T plus 3 dibagi 2T min 5 gitu ya. Bagaimana turunannya terhadap waktu ya. Nah, ini kalau ngebagi dulu kan gimana ngebaginya ya, kan susah ya, nggak bisa. Maka kita nggak bisa nih pakai cara manual gitu. Nah, kita bisa pakai aturan yang ini tadi ya. U-nya yang mana? Ini U-nya, ini U, ini V-nya ya. Oke, coba kita turunkan. Pertama adalah U aksen kali V. U aksen, U-nya diturunkan menjadi 4 dikali dengan V-nya 2T min 5 dikurang V aksen, V-nya diturunkan 2T min 5 menjadi 2 ya. 2
turunkan terhadap waktu tadi, dikali dengan U-nya. U-nya 4T plus 3 dibagi dengan V kuadrat 2T min 5 kuadrat. Ya, nih jadi sudah kita dapat ini, tinggal menyederhanakan aja ya. Tinggal disederhanakan. Menjadi apa nih? Jadi 8T min 20 min 8T min 6 dibagi dengan 2T min 5 kuadrat ya, yang mana ini sama dengan 8T habis ya, tersisa minus 26 dibagi 2T min 5 kuadrat. Nah, ini adalah turunannya ya, jadi lebih gampang. Mungkin untuk contoh lain sebagai challenge, silahkan teman-teman coba untuk fungsi ini ya, apa turunannya ya. Misal saya punya fungsi waktu 2T pangkat 3 min 4T kuadrat plus 6T dibagi 2T kuadrat. Turunannya seperti apa? Ya, silahkan dicoba, bisa ditulis di kolom komen. Oke, berikutnya adalah fungsi turunan fungsi trigonometri. Jadi kalau sebelumnya kita ngebahas turunan polinomial, sekarang kita ngebahas turunan fungsi trigonometri. Nah, di sini ada 5 aturan utama yang perlu teman-teman ketahuin ya. Ada sin, cos, tangen, sekan, dan kosekan serta masing-masing turunannya ya. Mungkin langsung saja kita berikan contoh ya. Bagaimana misalkan kita punya suatu fungsi y sama dengan kosinus omega t. Ya, kalau dari tabel sendiri turunan dari cos x itu adalah minus sinus x. Nah, cuman yang berbeda apa di sini? Di dalam cosnya itu ada omega t. Jadi bukan hanya cos t tapi cos omega t. Nah, nanti turunannya seperti apa gitu ya? Turunannya terhadap waktu. Nah, jadi bukan hanya menjadi min sin omega t, tapi yang di dalam kurung juga harus kita turunkan seperti aturan rantai ya. Jadi fungsi luarnya kita turunin dulu, baru fungsi di dalamnya kita turunin lagi ya. Omega t-nya kita turunkan, omega itu konstanta, t-nya pangkat 1 sehingga turunannya menjadi omega. Atau mungkin saya tulis dulu aja seperti ini ya. Nah, jadi cosnya turunin dulu menjadi min sin, kemudian yang di dalam kurung kita turunin. Jadi ddt omega t hasilnya adalah sama dengan min sin omega t kali omega ya, atau sama dengan min omega sin omega t. Nah, ini adalah contoh turunan fungsi trigonometri yang sederhana. Oke, sebagai contoh yang kedua mungkin ya, contoh yang kedua, misal saya punya 4 kali sin x dikurang 3 cos 2x. Nah, kalau seperti ini bagaimana penurunannya ya? Misal ini fungsinya saya namain fx. Nah, bagaimana turunannya? Nah, ini kan pengurangan ya, jadi kita turunin dulu suku yang pertama, terus jumlah dengan penurunan dari suku yang keduanya. Suku pertama dulu nih 4 sin, 4 itu kan konstanta ya teman-teman ya, jadi kita biarin aja 4 sin x. Nah, ini bentuknya kan sama persis dengan yang di tabel. Sin x itu turunannya adalah cos x, jadi ini bisa langsung menjadi 4 cos x ya. Yang belakang ini 3 konstan, jadi tulis dulu ya konstantanya. Kemudian cosnya kita turunin dulu ya. Tadi ingat cos x turunannya jadi apa? Min sin, cos min sin ya, jadi menjadi min sin 2x. Tapi ternyata di dalam cosnya itu bukan hanya x tapi 2x, sehingga kita juga harus turunkan ya 2x nya itu menjadi apa teman-teman? Jadi 2 ya, sehingga untuk hasil akhirnya adalah 4 cos x min sama min jadi plus ya, jadi plus 3 kali 2 6 sin 2x. Nah, itu adalah contoh turunan trigonometri.